Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota. Namun untuk menjadi anggota BPK, keterkaitan dengan perwakilan daerah tetap dijaga. DPR dalam memilih anggota BPK diwajibkan untuk memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana. C2. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Bagaimana Dewan Juri? Nilai -5. -5 untuk grup C. Baik, artinya ini kesempatan untuk grup A dan juga grup B. Fokus, kita akan bacakan ulang soalnya. Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota, namun untuk menjadi anggota BPK, keterkaitan dengan perwakilan daerah tetap dijaga. DPR dalam memilih anggota BPK diwajibkan untuk memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana. B4. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Silakan Dewan Juri. Ya, inti jawabannya sudah benar. Nilai 10. 10 poin untuk grup B. Wait a minute. Kita menuju soal selanjutnya. Izin, Oh baik, silakan. tadi kami menjawabnya sama seperti regu B. Sama. Silakan Dewan Juri untuk tanggapannya. Tadi disebutkan regu C ya, itu pertimbangan dari DPD-nya tidak ada, DPR tadi. Ada. Tadi saya mengatakan seperti ini. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Jadi Dewan Juri tadi berpendapat nggak ada itu Dewan Perwakilan Daerah. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Baik adik-adik, maaf. mohon diterima. Mungkin boleh bisa melihat pandangan dari yang lain juga. Mungkin dari penonton, apakah ada yang mendengar saya mengatakan DPD? Nggak percaya lagi dia sama Dewan Juri. Bayangkan kalian anggota MPR nggak dipercaya lagi. Inilah negara ini, anggota DPR, anggota MPR. Jangankan orang dewasa, anak-anak pun juga udah nggak bisa percaya sama mereka. Bagaimana mau mendengarkan suara rakyat? Suara orang lagi cerdas cermat aja nggak bisa didengar. Bapak, menengah. Aku udah, ini kuputar biar tahu kau 100 kali udah kuputar ini. Ada dibilangnya dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah, ada. Aduh. Keputusan saya kira di Dewan Juri ya. Betul, baik adik-adik mohon diterima keputusan Dewan Juri. Karena tentunya Dewan Juri yang hadir hari ini sudah sangat berkompeten dan sangat teliti untuk mendengarkan jawaban dari adik-adik. Kompeten, tapi telinganya kurang dipasang. Kompeten, tapi telinganya bermasalah. Kompeten, tapi telinganya itu ada banyak kotoran. Atau ini kong kali kong. Yang grup B tadi itu anak bapak ya? Atau ponakan bapak? Atau tetangga bapak? Nanya doang nih. Masa cerdas cermat, pesertanya cerdas, jurinya nggak cermat. Gimana? Kayak gini mau diundang. Telinga Pak dipasang, telinga. Kecuali Bapak datang nggak bawa telinga. Ini kan Bapak bawa telinga. Jurinya bukan cuma 1, ada 3 kan? Ada berapa sih itu jurinya? Ini hostnya pun juga begitu, tidak meralat. Maunya adil, seadil-adilnya. Gimana sih Bapak? Jangan cuma mendengarkan suara dari atasan. Suara dari anak-anak pun juga anggap itu suara bawahan, Pak. Kebiasaan nggak mendengar suara dari bawahan sih. Dengarnya suara dari atasan melulu.
Kalau ada uang masuk cepat. Hanya perasaan adik-adik saja. Nanti mungkin bisa dilihat tayangan ulangnya setelah acara selesai. Hanya Baik, perasaan. bagaimana dan juri kita bisa lanjutkan? Begini ya, kan sudah diperingatkan dari awal ya. Artikulasi itu penting. Tape, Ya. lapet. Jadi biasakan menjawab itu dengan artikulasi yang jelas, ya. Dewan juri, kalau menurut kalian sudah, tapi Dewan juri menilai kalian tidak karena tidak mendengar artikulasi kalian dengan jelas, yaitu artinya Dewan juri berhak memberikan nilai -5. Siap-siap kau dihabisi netizen kau. Artikulasi pun berpengaruh ya sama jawaban cerdas cermat. Baru ini. Ini lomba cerdas cermat apa lomba nyanyi sih? Lomba cerdas cermat apa lomba nyanyi sih? Artikulasi. Nanti bentar lagi dibilang, itu kayaknya nada pengucapannya itu nggak seperti itu. Nggak seperti Dewan Perwakilan Rakyat. Coba bilang Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat. Bukan Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat. Coba bilang sekali lagi. Dewan Perwakilan Rakyat. Bukan seperti itu. -5. Dewan Perwakilan Rakyat. Bukan Dewan Perwakilan Rakyat. Masa artikulasi aja juga dipermasalahkan sih? Biar tahu kalian sekarang ya, per hari ini ya, itu 100.000 penonton, 100.000 konten di TikTok itu membahas tentang orang itu. Biar tahu kalian kalau sudah pejabat ya yang bertingkah laku seperti ini, bukan cuma dicari siapa orangnya, tapi dicari dia apakah pernah dipanggil KPK atau tidak, berapa catatan, apakah harta kekayaan, dari partai mana. Netizen gitu loh. Betul aja biar tahu kalian, salah satu ya juri yang laki-laki tadi ya terdapat sama netizen, biar tahu kalian didapatin netizen. Ternyata dia pernah dipanggil KPK 2025. Aku nggak tahu ini betul atau enggak ya, kita dengarkan ya. Sosok Dias Tasita Widya Budi, juri lomba cerdas cermat 4 pilar Kalbar tuai sorotan, imbas telinganya mengalami kurang pendengaran. Ternyata mantan pejabat pembuat komitmen PPK di Biro Persidangan dan Sosialisasi Setjen MPR RI yang pernah dipanggil KPK pada Juni 2025 terkait kasus dugaan gratifikasi 17 miliar rupiah. Ia menjabat sebagai PPK pada tahun 2020 dan diperiksa terkait pengadaan barang dan jasa di MPR. Diperiksa terkait pengadaan barang dan jasa di MPR. Tapi minta tolong dulu, ini musiknya kayak ku kenalin nih, musik-musik film PKI. Genjer, nong kedoan, pating keleler. Genjer, nong kedoan, pating keleler. Emae tole teko guguti genjer. Emae tole teko guguti genjer. Kok gak ada lagi itu ya? Judulnya cerdas cermat ya, 4 pilar kebangsaan. Apa itu 4 pilar kebangsaan? 4 pilar kebangsaan yang pertama Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Kalau misalnya yang mereka sebagai jurinya nggak paham 4 pilar itu, jangan jadi juri. Kalau misalnya mereka nggak siap untuk menjadi juri, pasang telinga, jangan jadi juri. Jadi ini biar tahu kalian, pertandingannya diadakan di Kalimantan Barat. Grup C dari Pontianak, grup B itu dari Sambas. Kan begitu. Nah, kalian tahu ya, Dinas Pendidikan ya itu mengatakan bahwasanya ya juri tidak memahami materi. Perasaan Pak, kayaknya DPR MPR sekarang memang banyak Pak yang nggak tahu undang-undang.
nggak tahu materi. Jangankan materi, Pak. Jadi anggota DPR nggak tahu undang-undang. Banyak. Modal duit. PLT, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar, Syarif Faisal Indah Mawan Al-Kadrie, telah memanggil Kepala SMA N1 Pontianak beserta tim pendamping untuk membahas polemik penilaian LCC 4 pilar. Iya. Pihak Disdikbud Kalbar berupaya mengonfirmasi secara detail mengenai kejadian yang memicu protes di media sosial tersebut. Betul. Syarif Faisal menjelaskan bahwa salah satu dugaan penyebab kesalahpahaman berasal dari gangguan speaker yang mengarah langsung ke meja Dewan Juri. Meskipun jawaban peserta terdengar sangat jelas bagi audiens dan penonton YouTube, gangguan teknis tersebut diduga membuat jawaban peserta tidak terdengar jelas oleh para juri di lokasi. Sekretaris Daerah Kalbar, Harrison, menilai bahwa polemik penilaian ini perlu menjadi perhatian serius karena menyangkut rasa keadilan bagi peserta didik. Harrison mengkritik Dewan Juri yang terkesan tidak terlalu memahami materi sehingga hanya terpaku pada teks jawaban yang ada di perangkat atau tablet mereka. Juri ini terkesan tidak terlalu memahami materi yang ditanyakan, sehingga harus membaca jawaban yang ada di tab mereka. Jika sudah paham materi, tidak perlu lagi melihat tab, cukup dengar jawaban anak-anak untuk mengetahui substansinya benar atau tidak. Tegas Sekda Kalbar, Harrison. Oh, ternyata para jurinya lihat jawaban juga di tabletnya. Oh, bukan karena paham apa jawaban daripada murid-murid. Nyontek toh. Oh, alah. Gimana ini Pak Pejabat? Harusnya jurinya itu memang betul-betul orang kompeten. Tapi katanya kompeten. Mana hostnya ini? Hostnya dibayar berapa sih? Ya, ini betul kata Bapak Sekda ini. Betul. Itu jurinya tidak memahami materi, makanya dia terpaku dengan tab yang ada di layar, kan begitu. Nah, Dinas Pendidikan katanya tadi, katanya Dinas Pendidikan itu ada kesalahan teknis. Ada gangguan di speaker. Ada gangguan di speaker yang ada di Dewan Juri. Lapet banyak kali gayamu. Banyak kali alasanmu. Ya, sekarang begini. Semua itu ada solusinya. Kan bisa dibikin siaran ulang. Kan begitu. Kan direkamkan. Kalau mau adil, bikin. Tampilkan rekaman ulangnya. Bikin malu aja kalian. Anggota MPR tapi kayak gitu tingkah lakunya. Kayak mana mau mendengarkan panggilan KPK, ya kan? Sedangkan jawaban dari anak kecil aja nggak tahu dia, nggak mendengarkan dia. Memang mereka ini dia nggak usah sakit hati ya. Mereka ini memang sudah terlatih untuk tidak mendengarkan suara rakyat. Ketua Ikatan Alumni SMA N1 Pontianak, Windy Prihastari, juga turut menyoroti sistem penilaian konvensional yang dianggap sudah tidak relevan di era digital. Windy Prihastari meminta panitia menyediakan fitur pemutaran ulang secara real-time guna mengantisipasi adanya sengketa jawaban saat perlombaan berlangsung. Baik, silakan. Tadi kami menjawabnya sama seperti Regu B. Sama. Silakan Dewan Juri untuk tanggapannya. Tadi disebutkan Regu C. Ika SMA N1 Pontianak memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas keberanian para siswa yang berani menyampaikan pendapat benar di bawah tekanan kompetisi. Betul. Windy Prihastari menilai sikap kritis siswa tersebut merupakan bentuk keberanian yang luar biasa dalam menjunjung tinggi kebenaran. Betul. Pemerintah Provinsi Kalbar melalui Disdikbud meminta pihak sekolah untuk tetap menempuh mekanisme resmi dengan mengajukan permohonan peninjauan ulang kepada MPR RI. Syarif Faisal menegaskan bahwa semua pihak harus menunjukkan sikap kesatria dalam menyelesaikan persoalan ini sesuai dengan ketentuan lomba yang berlaku. Lebih cocok anak itu jadi anggota MPR daripada bapak yang tadi jadi juri. Sama ibu-ibu yang ngomong artikulasi tadi. Lebih cocok Pak, lebih bagus kayak kami nih Pak, ya kan? Ya, ini dia nih ya. Anak SD tapi kualitas MPR. Daripada Anda anggota MPR kualitas anak SD. Apaan tuh? Tahu kalian ya, disemprot lagi sama Guntur Romli. Aku bukannya bilang apa, ya kalau Guntur Romli ini, aku nggak pernah benci dengan orangnya. Siapapun, aku nggak pernah benci Amin Rais, Anies Baswedan, nggak pernah benci sama Hasto, nggak pernah benci sama Megawati, nggak pernah benci sama Heru Suryo. Yang aku benci ialah kelakuannya. Yang aku tidak setuju adalah pendapatnya.
Tapi kalau berbicara tentang pendapat, kita harus objektif. Ya, ada yang perlu kita setujui dan ada yang kita tidak setuju. Contohnya kemarin Guntur Romli berbicara tentang Kiai yang di Pati itu. Setuju. Mudah-mudahan Guntur Romli dengar ya. Kita dengar dulu ocehan dari Guntur Romli ya. Kita dengarkan. Saudara-saudara sekalian mungkin sudah menonton tragedi cerdas cermat yang bikin heboh dan memalukan itu. Bagi saya, tragedi cerdas cermat itu adalah cerminan dari tingkah laku pejabat-pejabat elit-elit kita yang disimbolkan oleh Dewan Juri. Bagaimana mungkin seorang peserta yang sudah menjawab dengan presisi justru dianulir dan dijatuhi hukuman -5? Sementara peserta lain yang membeo jawaban serupa malah dipuja. Iya. Ini adalah bentuk. Nah, ini sampai di sini setuju aku. Tapi agak di ekor-ekornya ini agak kurang setuju aku. Di sini setuju, sampai di sini setuju ya. Sini setuju ya. Oke, ya. Bentar. Ketidakadilan yang telanjang yang dipertontonkan tanpa rasa malu di depan publik. Betul, oke. Sikap juri yang pongah, yang sombong dengan dalih keputusan di juri adalah manifestasi nyata dari kesombongan pejabat dan elit kita. Mereka lebih memilih membela kesalahannya demi menjaga wibawa semu daripada mengakui kebenaran. Nah, sampai sini juga ya masih setuju aku. Sampai detik ini setuju masih. Betul. Kadangkala jadi pejabat itu sombong, pongah, angku, ya, menganggap dirinya benar, yang lain salah. Kalau dia salah, dipastikan dia harus benar. Setuju. Lanjut lah bang, lanjut. Di sisi lain, MC yang sibuk memanipulasi narasi dengan membawa-bawa perasaan berperan persis seperti buzzer-buzzer yang bertugas membungkam nalar kritis penonton yang protes mewakili rakyat. Sebentar dulu, kok nyampe-nyampe ke buzzer sih? Kok nyampe-nyampe ke buzzer sih? Nanti tersinggung loh yang sebelah sana. Ya kan, kalau kita kan nggak buzzer, nggak perlu tersinggung kita. Oh, Bung Parbela kan bukan buzzer, nggak perlu tersinggung. Yang tersinggung nanti sebelah sana. Yang suaranya sering dianggap angin lalu. Di sini kecerdasan dan kejujuran dikalahkan oleh otoritas kekuasaan. Juri dan penyelenggara tidak hanya menunjukkan kebodohan intelektual, tetapi juga kejahatan moral. Kasus tragedi cerdas cermat itu menjadi cermin retak betapa integritas telah mati, digantikan oleh teatrikal kekuasaan yang curang, zalim, dan memuakkan. Persis drama yang kerap kita saksikan di panggung pemerintahan. Kau lagi nyeritain siapa sih? Lagi curhat. Guntur Romli, kau lagi curhat ya? Kau lah dulu jadi juri, cepat. Jadi juri lah dulu kau. Boleh kritis, kritik itu boleh betul ya. Tapi tepat sasaran dong, ya kan? Masa kau arahkan tembakanmu ke sana tapi pelurumu larinya ke sana? Enggak aja sih. Bawa nama buzzer lagi. Siapa emangnya kemarin-kemarin yang bayar buzzer coba? Pemerintahan siapa coba? Waktu partai berkuasa partai mana yang berkuasa yang bayar buzzer? Ayo ngaku ayo. Jangan maling teriak maling dong. Aduh, semua dikait-kaitkan. Semua dikait-kaitkan. Kalau mau membahas DPR, MPR aja. Lebih spesifik lagi kalau bahas oknumnya aja. Aduh, tapi kalian tahu ya, Ketua Komisi 2 DPR RI juga mengkritik ini, ya. Dan sekaligus juga dia sedikit meminta maaf gitu loh. Kenapa kejadian ini bisa terjadi? Ya, dia tuh kesal, marah, sangat marah. Karena apa? Karena beliau ya alumni dari SMA yang jawabannya disalahkan itu. Ya, kalau kita sebagai alumnus marah dong. Kebetulan dia Ketua Komisi 2 DPR RI. Coba bayangkan kalian. Bayangkan. Marah dia dengar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rifki Nizami Karsayuda,
Ketua Komisi 2 DPR RI, anggota DPR MPR RI, sekaligus alumni SMA Negeri 1 Pontianak, Kalimantan Barat. 1-2 hari terakhir kita mendapatkan banyak sekali video yang sangat viral terkait dengan lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI di babak final tingkat provinsi Kalimantan Barat, di mana adik-adik kami dari SMA Negeri 1 Pontianak telah memberikan jawaban terkait dengan pertanyaan bagaimana mekanisme pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang jawabannya baik secara konstitusional maupun normatif benar, namun kemudian oleh juri dinyatakan salah. Sementara grup yang lain dari SMA yang lain menjawab dengan jawaban yang persis serupa, tapi kemudian dinyatakan benar dan mendapatkan nilai sempurna. Saya telah berkomunikasi dengan Biro Persidangan MPR RI yang menjadi penanggung jawab dari kegiatan ini. Mereka saya minta untuk segera membuat klarifikasi sekaligus permohonan maaf secara terbuka. Bagaimanapun institusi MPR sebagai penanggung jawab dari kegiatan ini harus meminta maaf kepada publik bahwa kualitas lomba cerdas cermat yang selama ini diapresiasi oleh publik, diapresiasi oleh seluruh siswa-siswi SLTA di Indonesia untuk menjadi jembatan kita mensosialisasikan 4 pilar kebangsaan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, dan pilar kebangsaan yang lain itu menjadi sangat penting untuk kita pertahankan. Sayang sekali hanya karena peristiwa lomba cerdas cermat 4 pilar tingkat final di Kalimantan Barat ini, ikhtiar yang kami lakukan sebagai anggota MPR RI maupun institusi MPR RI menjadi tercederai. Karena itu, yang pertama saya meminta akan ada segera permohonan maaf dan klarifikasi dari Biro Persidangan MPR RI terkait hal ini. Sampaikan kronologi secara utuh kenapa ini bisa terjadi. Yang kedua, saya meminta juri yang kemudian sangat fatal memberikan penilaian dan tanggapan untuk kemudian meminta maaf dan klarifikasinya. Akui bahwa Anda salah. Yang ketiga, kami meminta kepada MPR RI untuk memblacklist juri tersebut untuk tidak bisa lagi digunakan. Ini presiden buruk dan saya kira apapun alasannya ini mencederai intelektualitas dan nilai-nilai konstitusionalisme yang kita anut selama ini. Setuju di blacklist. Enak, nggak dapat uang masuk lagi kan? Di blacklist lah juri-juri kayak gitu. Artikulasi. Nama ibu itu sampai ingat kali aku, Indri Wahyuni. Artikulasi. Emang ada sebelum sebelum perlombaan. Ayo coba dulu grup A, B, C, coba A, I, U, E, O. Coba ya, coba ya 1, 2, 3 kicau mania, kicau. Aduh, kok gini amat ya jurinya ya. Aduh. Kenapa Pak? Stres ya Pak gara-gara dipanggil KPK kemarin? Tapi kan dipanggil KPK kan tahun lalu Pak. Harusnya udah selesai itu Pak, udah bisa move on Bapak. Ini ada opini dari masyarakat, dari netizen ya. Aku bilang sama kalian, jangan pancing-pancing netizen. Netizen Indonesia tahu kalian ya. Hari ini ada peristiwa ya. Hari ini katakanlah jam 12.00 ada peristiwa. Jam 13.00 1 jam kemudian ya, videonya itu udah nyebar ratusan video. Bayangkan. Berarti kalau misalnya 24 jam berarti ada 2.400 video. Dalam satu hari. Video loh ya, bukan komentar ya.
Viral banget nih hari ini ada lomba cerdas cermat yang mana jurinya itu tidak menunjukkan kecermatan. Aku harus mengakui mereka mungkin cerdas, tapi mereka tidak cermat dalam mendengar jawaban daripada peserta. Bahkan mereka mengurangi poin alias dinilai salah. Sedangkan ada grup yang lain menjawab sama persis, malah dibenarkan. Betul. C2. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Bagaimana Dewan Juri? Nilai minus 5. Minus 5 untuk grup C. Baik. B4. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Silakan Dewan Juri. Ya, inti jawabannya sudah benar. Nggak usah kita ulang-ulang lagi ya. Makin kesal kita ngeliat orang ini nanti. Aku jujur aja aku bilang orang tua dari grup C ini kurasa mendadak bikin grup WA. Berapa pesertanya itu? Ada sekitar 8 orang ya. Bikin grup WA orang tuanya. Bukan cuma emaknya aja, bapaknya juga ikut. Bikin grup WA itu biar tahu kalian. Dibahas. Aduh, kompeten tapi nggak bisa mendengarkan. Untuk apa kompeten tapi nggak mau mendengarkan? Ya, jadi itulah potret ya. Betul tadi, aku setuju dengan apa yang dikatakan Guntur Romli, tapi cuma 50% setujunya. Yang 50% lagi kurang setuju aku. Ya, menggambarkan pemerintahan katanya. Karena nggak adanya orang kalian di pemerintahan, makanya kayak gitu kalian. Ya, jadi itu dulu dari Pung Parbela. Kita akan lihat kita akan lihat kisah-kisah ya viral lainnya lagi nanti. Di viralin aja berikutnya.